Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasih Aninda dari Prodi Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah, yaitu komputer analog, digital, dan hybrid. Yang pertama yaitu komputer analog. Pengertian komputer analog. Komputer analog adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sekumpulan alat penghitung yang bekerja dalam level analog. Komputer analog lebih difungsikan sebagai pengolah data yang sifatnya berkelanjutan dan tidak tetap. Data berkelanjutan yang dimaksud bukanlah berupa data angka seperti yang diproses oleh komputer digital, melainkan lebih ke data yang bersifat fenomena fisik alam seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Jika komputer digital menerapkan bilangan biner 1 dan 0 atau biasa disebut dengan binary digit atau bit sebagai data yang diolah, maka komputer analog tidak. Kelebihan yang dimiliki komputer analog adalah yang pertama, mudah untuk dioperasikan, kedua, special purpose atau memiliki fungsi spesifik untuk satu bidang, yang ketiga, dapat merepresentasikan besaran yang akan diproses dalam rentang nilai tertentu. Kekurangan yang dimiliki komputer analog adalah yang pertama, tidak berlaku universal atau hanya bisa digunakan untuk menghitung spesialisasinya saja. Yang kedua, komponen yang cukup rumit. Ketiga, tidak multifungsi. Keempat, membutuhkan daya yang cukup besar. Dan yang terakhir, terkadang sulit untuk melakukan pemrosesan data berupa angka. Sejarah komputer analog sebenarnya sudah sangat panjang, jauh sebelum komputer digital mulai diciptakan. Sejarah dari sebuah komputer analog juga tidak lepas dengan sebuah mesin yang saat ini kita ketahui sebagai differential analyzer. Mesin differential analyzer ini diketahui merupakan salah satu bentuk komputer analog pertama yang digunakan dan juga diciptakan di dunia. Mesin komputer analog differential analyzer ini dibuat oleh seorang ilmuwan asal MIT yaitu Dr. Vannevar Bush. Sejak pertama kali diciptakan komputer sering mengalami perbaikan hingga akhirnya menjadi perangkat yang bisa digunakan. Masih di sejarah komputer analog, ada satu cerita perancangan alat yang membantu proses kalkulus diferensial. Meskipun Dr. Bush sudah diakui sebagai penemu mesin komputer analog yang pertama pada rentang waktu 1921 hingga 1931, namun demikian penelitian mengenai mesin komputer analog sudah berjalan jauh sebelum itu. Pada tahun 1836, seorang fisikawan asal Prancis yaitu Gaspard Gustave Coriolis merancang sebuah mesin mekanikal yang dapat membantu memecahkan masalah perhitungan kalkulus yaitu diferensiasi. Diferensiasi atau juga dikenal dengan nama kalkulus diferensial merupakan salah satu cabang ilmu kalkulus yang mempelajari mengenai perubahan dalam suatu fungsi berdasarkan perubahan input lainnya. Penggunaan kalkulus diferensial banyak menggunakan metode integral dan juga metode turunan dalam hampir seluruh bidang seperti bidang fisika, kimia, dan juga bidang matematika teknik. Kembali pada pembuatan konsep mesin differential analyzer, konsep mesin mechanical ini diciptakan ketika penggunaan kalkulus diferensial mulai banyak digunakan dan sulit untuk melakukan penghitungan. Maka dari itu, banyak penelitian mengenai pengembangan mesin differential calculus. Setelah Coriolis, maka ada seorang bernama James Thomson pada tahun 1876 mempublikasikan mengenai sebuah alat atau device yang mampu mengintegrasikan penghitungan diferensial ke dalam berbagai metode. Device atau alat ini disebut dengan nama integrating machine. Dengan perkembangan dari integrating machine, maka barulah kemudian Dr. Bush bersama dengan rekannya Harold Locke-Hazen membuat dan memperkenalkan differential analyzer ke publik. Saat itu, pengguna mesin differential analyzer mulai banyak digunakan sehingga dianggap sebagai bentuk komputer analog pertama. Penggunaan dan contoh dari komputer analog yang pertama ada voltmeter. Voltmeter merupakan salah satu jenis komputer analog atau mesin analog yang banyak digunakan untuk kepentingan teknik dan juga mekanikal yang berhubungan dengan tegangan listrik. Yang kedua ada amperemeter. Amperemeter merupakan mesin atau komputer analog yang digunakan untuk mengukur besaran listrik yaitu ampere. Penggunaan amperemeter juga sering dikombinasikan dengan voltmeter, di mana voltase atau tegangan apabila dikalikan dengan besaran ampere akan menghasilkan besaran watt atau daya listrik.
Yang ketiga ada speedometer. Speedometer merupakan komputer atau mesin analog yang mengukur kecepatan. Kebanyakan pengukuran kecepatan dilakukan oleh speedometer menggunakan rumus diameter ban dan juga perputaran dari ban. Hal ini membuat speedometer seringkali tidak berlaku universal karena apabila terjadi perubahan ukuran ban atau roda maka akan mempengaruhi hasil dari pengukuran speedometer. Lalu yang keempat ada seismograf. Seismograf banyak digunakan pada daerah pegunungan berapi yang aktif. Seismograf merupakan alat pencatat gempa, di mana dengan seismograf akan menunjukkan seberapa kuat gempa yang dihasilkan dengan menggunakan output berupa garis-garis. Dan yang terakhir ada termometer. Termometer merupakan alat atau komputer analog yang biasa digunakan untuk mengukur suhu. Kebanyakan adalah suhu ruangan dan juga kabin mobil. Dan di sini adalah beberapa gambar dari komputer analog. Yang kedua, kita akan membahas tentang komputer digital. Pengertian komputer digital. Komputer digital adalah mesin komputer yang diciptakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Yang memprosesnya dilaksanakan berdasarkan teknologi yang merubah sinyal menjadi kombinasi bilang 0 dan 1. Merupakan hasil teknologi yang merubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 disebut juga dengan biner untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit. Komputer mengolah data yang ada adalah secara digital melalui sinyal listrik yang diterima atau dikirimkannya. Pada prinsipnya, komputer hanya mengenal dua arus, yaitu on dan off, atau istilah dalam angkanya sering juga dikenal dengan 1 dan 0. Kombinasi dari arus on dan off inilah yang mampu membuat komputer melakukan banyak hal, baik dalam pengenalan huruf, gambar, suara, bahkan film-film menarik yang Anda tonton dalam format digital. Kelebihan komputer digital yang pertama dapat bekerja lebih cepat, hasil output data berupa angka yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan, dapat menyimpan data, output yang beragam, mulai dari angka, huruf, tulisan, gambar, hingga grafik. Maka ada juga kekurangan komputer digital. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Pengguna terbatas untuk berekspresi. Yang kedua, memerlukan perangkat tertentu. Kesalahan ketika digitalisasi, dominasi dunia oleh teknologi analog, investasi publik, dan rangkaian elektronika lebih rumit atau kompleks. Sejarah komputer digital. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada 1943, John Moicley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC. Kegunaan komputer digital digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya, PC yang banyak digunakan orang. Keunggulan komputer digital adalah tingkat kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan komputer analog. Contoh komputer digital ada PC, kalkulator, IBM PC3, dan timbangan digital. Berikut adalah beberapa contoh dari komputer digital. Lalu yang ketiga ada komputer hybrid. Pengertian komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan komputer yang bekerja secara kualitatif dan kuantitatif karena merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Komputer ini digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot yang pakai sebagai pekerja pada pabrik serta digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh dari pasien yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik maupun tulisan. Komputer ini lebih cepat daripada komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Klasifikasi teknologi informasi menurut fungsi sistem. Berdasarkan fungsinya, komputer dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, special purpose computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus dan biasanya hanya berupa satu masalah saja. Yang kedua, general purpose computer merupakan jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam program dan permasalahan yang berbeda. Keunggulan komputer hybrid.
Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus, diperlukan komputer yang lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog, yaitu komputer hybrid. Ada 3 ciri-ciri komputer hybrid. Yang pertama, dapat mengolah data secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, lebih cepat dan akurat dibanding komputer analog dan digital. Yang ketiga, digunakan untuk aplikasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Kelebihan komputer hybrid: yang pertama, dapat mengolah data secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, komputernya lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog. Yang ketiga, hasil yang ditampilkan lebih akurat. Melainkan ada kekurangan komputer hybrid, yaitu yang pertama, hanya untuk aplikasi khusus saja. Yang kedua, sistemnya yang rumit dan kompleks. Dan yang ketiga, biasanya terdapat gangguan error saat komputasi elemen analog dan digital. Sejarah komputer hybrid. Sistem komputasi hybrid desktop pertama adalah HiCom 250 yang dirilis oleh Packard Bell pada tahun 1961. Contoh awal lain adalah HIDAC 2400, komputer hybrid yang terintegrasi, dirilis oleh EAI pada tahun 1963. Akhir abad ke-20, hibrida menyusut dengan kemampuan meningkatnya komputer digital termasuk prosesor sinyal digital. Dan ini juga sejarah komputer hybrid. Berikut adalah gambar dari komputer hybrid. Sekian penjelasan dari saya tentang komputer analog, digital, dan hybrid. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.